Tembak. Aduh, ayo, tembak. Ah, delay. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Jun. Kali ini kita akan ngebahas satu hal yang bikin banyak gamer galau. Bener nggak sih ada beda latensi yang jauh banget antara mouse wired dan wireless? Awalnya saya juga nggak terlalu paham sih beda antara kedua mouse itu. Sampai akhirnya saya melakukan ini. Akhirnya saya bisa nyobain banyak mouse tadi nih. Dari yang pertama nih, Razer Viper Mini. Ini mouse wired, jadi harusnya nggak ada latensi kata orang. Dan ini mouse kebetulan enteng banget dan cocok sama tangan saya yang nggak terlalu gede. Termasuk salah satu mouse favorit nih. Terus saya juga nyobain Razer Basilisk X Hyperspeed. Ini mouse murni wireless, nggak ada mode wire sama sekali. Dan dia bisa pakai Bluetooth dan bisa juga pakai receiver bawaan dari mouse-nya ini. Terus untuk yang berikutnya adalah kubu wired dan wireless. Ada Razer Lenshead dan Logitech G703. Ini mereka ada mode wireless dan bisa juga dipasang kabelnya. Kemudian dari mouse lama, ini ada Evortech R4. Ini adalah mouse legendaris yang saat itu hampir semua gamer punya. Evortech, harganya murah, performance-nya nggak kalah sama yang lebih mahal. Terus untuk yang lebih murah lagi, banyak nih ya. Saya ada pakai juga Logitech Combo Mouse and Keyboard K220. Nanti kita lihat juga gimana performance-nya. Dan yang terakhir adalah mouse warnet. Jadi ini mouse yang biasanya ada di warnet dan kantor-kantor, Logitech B100 atau B berapapun. Ini soalnya ada banyak tipe tapi bentuknya hampir sama. Jadi ya kurang lebih sama kali ya. Nah, dari semua mouse yang udah saya coba ini, ternyata saya masih belum paham juga apa bedanya ini ya. Oke, jadi dari semua mouse tadi, saya udah lakukan 2 tes. Yang pertama adalah tes click latency dan yang kedua adalah tes polling rate untuk pergerakan mouse-nya. Quick info. Latency. Latency adalah jeda waktu antara klik fisik yang kita lakukan pada mouse sampai input klik tadi terregister di komputer. Gampangnya latency adalah jeda waktu saat kita pencet klik sampai aktual karakter kita nembak di dalam gamenya. Kalau dari mata orang awam sih emang kelihatannya instan, tapi sebenarnya ada loh jeda waktunya. Polling rate adalah frekuensi atau seberapa sering mouse kita mengirim sinyal ke komputer. Satuannya adalah hertz yang menunjukkan berapa banyak sinyal yang dikirim dalam 1 detik. Jadi kalau polling rate-nya adalah 60 Hz, artinya mouse mengirim sinyal 60 kali dalam 1 detik. Untuk mempermudah pemahaman dalam video ini, saya tidak gunakan Hertz, tapi yang akan saya gunakan adalah hitungan milisecond-nya. Jadi, jika nanti di tabel polling rate saya tulis 2 milisecond, artinya mouse tersebut mengirim sinyal setiap 2 milisecond. Mau tahu gimana hasilnya? Ini dia. Oke, ini dia hasilnya. Kita lihat dari Razer Lenshead Wireless Mode. Tercatat latency kliknya adalah 26 milisecond dan polling rate-nya 2,1 milisecond. Yang ternyata tidak berubah saat kita pasang kabelnya. Jadi saat dia wireless maupun wired mode ternyata latency dan polling rate-nya masih sama. Kemudian beralih ke Basilisk X Hyperspeed. Ini ada 2 mode, yang pertama dengan menggunakan USB receiver dan yang kedua menggunakan Bluetooth. Nah ini kelihatan perbedaannya. Untuk klik latensinya sebenarnya sih sama aja, masih di kisaran 30-32 milisecond. Tapi polling rate-nya saat menggunakan USB receiver dia hanya 1,3 milisecond. Tapi saat menggunakan Bluetooth
ini berubah menjadi 7 milisecond. Jauh banget bedanya ya. Terus beralih ke Razer Viper Mini yang cuma ada kabel doang, nggak ada wirelessnya. Di sini latensinya adalah 32 milisecond dengan polling rate 1,4 milisecond. Terus beralih ke Logitech G703, ini hampir sama dengan lens head tadi ya. Ada wireless dan wired mode yang ternyata dua-duanya juga mencatat angka yang sama, yaitu click latency 21 milisecond dan polling rate-nya 1,3 milisecond. Nah, sekarang kita beralih ke mouse yang agak murah, Afortek R4 Wireless. Yang ternyata surprisingly, click latency-nya tercatat 33 milisecond. Kurang lebih aja sama mouse punyanya Razer tadi. Dan polling rate-nya juga cuma 2,1 milisecond. Sama persis dengan Razer Lens Head. Padahal harganya, wah, selisihnya jauh banget nih. Nah, yang terakhir adalah Logitech yang paling murah nih ya, Logitech K220 combo mouse dan keyboard, dan terakhir Logitech B100 mouse warnet dan mouse kantor. Ya, kalau ini dari harganya sih emang udah selisih jauh banget. Jadi kalau hasilnya kurang seperti yang sebelum-sebelumnya ya harap maklum ya. Untuk K220 klik latensinya adalah 58 milisecond dan polling rate-nya 8,2 milisecond. Ya, jauh lah sama yang gaming mouse tadi ya. Dan terakhir untuk Logitech B100 tercatat latensinya 30 milisecond dan polling rate-nya 8 milisecond. Jadi untuk dua mouse terakhir ini ya memang akan terasa delay-nya dibandingkan dengan mouse-mouse yang lebih mahal tadi. So, berdasarkan hasil tes tadi, kita bisa lihat bahwa nggak peduli mouse manapun yang kamu pakai, ternyata hasil latency dan polling rate-nya hampir nggak ada bedanya. Perlu diingat, tes kliknya tadi menggunakan quick tap. Artinya kita nggak mungkin pakai teknik quick tap saat kita menggunakan mouse secara normal. Dan pada akhirnya, angka persaingan latency tadi jadi nggak relevan. Karena ada satu hal yang nggak gampang dihilangin. Ada satu bottleneck yang kemungkinan kita nggak bisa ngilangin. Yaitu adalah refleks jari kita. Maksudnya gimana? Jadi, tes yang tadi kita lakukan untuk klik latency adalah menggunakan metode quick tap. Ini adalah untuk mengukur aktual sebenarnya seberapa latency dari mouse ini. Nggak mungkin dong kita kerja atau ngegame ngekliknya kayak gini kan. Normalnya kita adalah, nah, dari hasil pengukuran yang saya lakukan, ternyata refleks jari saya nih sebagai gamer casual, gamer biasa, gamer cupu lah kalau orang bilang, itu ternyata refleks saya hanya sekitar 50-90 milisecond. Walaupun sedang game dan nembak-nembak loh ya. Itu 50-90 milisecond. Mungkin kalau kamu profesional gamer harusnya bisa lebih kecil lagi. Tapi apakah bisa sampai ke 2,1 milisecond atau berapapun hasil tes tadi? Ya nggak tahu seberapa hebat kamu latihannya. Tapi yang jelas angka tadi akhirnya untuk pengguna normal jadi nggak relevan. Karena balik lagi bottleneck-nya di tangan kita. Dari semua percobaan yang sudah kita lakukan, saya bisa simpulkan satu, bahwa ternyata mitos yang mengatakan bahwa mouse wired dan wireless ada selisih latensi yang jauh, ternyata sudah tidak relevan lagi. Dulu mungkin ya, tapi kalau sekarang dari hasil tes tadi kita udah membuktikan bahwa udah nggak ada. Angkanya semuanya hampir sama, bahkan mouse Logitech 50 ribuan ternyata mencatat klik latency dan polling rate yang nggak jauh beda dengan mouse yang harganya berkali lipat lebih mahal. Saya nggak bilang loh kalau mouse-nya tadi secara performance sama, enggak. Karena memang terbukti nih. Dari build quality Logitech 50 ribuan sama kita ambil contoh Basyliss. Ini harganya sekitar 1 jutaan. Ini udah beda banget. Dari dipegang aja bahannya udah kelihatan. Ini plastik murah, ini plastik agak mahal. Ini enteng banget, ini agak berat. Sensornya lebih bagus, glide-nya lebih bagus, dan kliknya juga lebih nyaman. Jadi di sini kita nggak bicara performance mouse secara keseluruhan, kita hanya mencatat apakah benar ada latency yang beda jauh antara yang berkabel dan tidak berkabel. Dan ternyata angkanya hampir sama. Tips of the day. Pertanyaan umum semua gamer. Saya mendingan beli mouse yang mana? Tips dari saya,
beli yang sesuai budget kamu. Kamu nggak akan rugi kok. Jadi kamu punya budget 50, ya udah beli aja 50 ribuan. Punya budget 500, beli aja 500 ribuan. Punya budget 2 juta, nggak ada salahnya juga kamu beli mouse seharga 2 juta. Karena kamu akan dapat apa yang kamu bayar. Artinya, kalau kamu beli mouse 50 ribu, ya kamu dapat build quality dan performance mouse 50 ribu. Beli 500 juga sama, dan beli yang 2 juta, kamu juga akan dapat banyak fitur yang nggak kamu dapat di mouse 50 ribuan. Kalau kamu punya rekomendasi atau punya pengalaman pakai mouse yang murah tapi ternyata performance dan build-nya nggak kalah sama mouse yang lebih mahal, kamu bisa share di komen di bawah. Itu tadi hasil pengujian mouse wired dan wireless. Terus kamu mau milih yang mana nih? Mau pilih mouse murah 50 ribuan? Mau pilih mouse wireless murah juga? Atau kamu mau cari mouse wired yang agak mahal? Atau kamu mau cari mouse wireless yang lebih mahal lagi? Keputusan ada di tangan kamu.